Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rayhan Zulfikar. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu bisnis dan saya juga akan menampilkan hasil wawancara saya dengan salah satu pembisnis muda asal Garut yang bernama Muhammad Bintang Ramadan Setiawan. Tonton aja ya videonya, jangan di skip. Teman-teman, kalian tahu gak bisnis itu apa? Nah, yang pertama, pengertian bisnis secara etimologi. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris, business, yang artinya kesibukan. Maksud aktivitas adalah berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, kan tadi udah disebutkan ya menurut bahasa. Lalu yang sekarang menurut para ahli. Menurut pendapat Prof. Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberi harga pada setiap jasanya. Lalu, menurut Crispin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Jenis bisnis berdasarkan kegiatannya. Yang ke satu ada bisnis jasa. Jenis bisnis jasa ini bisa dilihat dari kegiatannya yang menghasilkan produk non fisik, seperti produk yang tidak berwujud. Nah, contohnya asuransi, layanan keuangan, fasilitas kecantikan, Gojek, dan lain-lain. Lalu ada bisnis agraris. Bisnis yang kegiatannya dilakukan untuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Ada bisnis industri. Berdasarkan kegiatannya, terdapat jenis bisnis industri yang merupakan usaha dengan kegiatan manufakturin. Contohnya adalah industri rokok, garmen, pesawat terbang, kertas, kapal, tekstil, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada bisnis ekstraktif. Kegiatan bisnisnya meliputi penggalian dan pengolahan tambang atau hasil bumi. Produk yang dihasilkan antara lain adalah emas, intan, aluminium, tembaga, batu bara, semen, minyak bumi, dan gas bumi. Jika dilihat dari motifnya, terdapat dua jenis bisnis, yaitu bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Contoh bisnis profit oriented antara lain adalah perusahaan perorangan, firma, CV, dan perusahaan perorangan. Sedangkan bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan atau non-profit oriented, contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, ada beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing. Berikut inilah beberapa pihak yang berkepentingan dalam sebuah bisnis. Yang pertama, ada pemilik. Bisnis diawali dari sebuah ide yang bisa diciptakan oleh satu orang atau satu tim. Pemilik ide inilah yang menjadi owner. Selanjutnya, ada karyawan. Ada karyawan produksi dan karyawan manajerial yang memiliki peran atau tugas masing-masing. Lalu, yang ketiga ada kreditor. Kreditor yaitu pihak yang bisa memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok yaitu pihak yang menyediakan bahan baku untuk kelancaran proses produksi. Yang kelima, adanya pelanggan. Perusahaan perlu memberikan kepuasan bagi konsumen agar mau membeli atau menggunakan produk yang akan ditawarkan. Pada dasarnya, tujuan dari bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Adapun beberapa tujuan bisnis bagi berikut. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Pastinya dalam hal apapun juga yang namanya tantangan akan selalu ada.
Nah, pelaku bisnis juga akan selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Beberapa contoh tantangan bisnis yang bisa terjadi antara lain adalah sebagai berikut. Moral dan integritas. Berbisnis seringkali menimbulkan dilema moral dan biasanya berkaitan dengan kesempatan untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Kompetisi dan seleksi. Tantangan berbisnis lainnya datang dari luar ataupun dari para pesaing bisnis. Selain itu, seleksi dari konsumen yang semakin ketat juga menjadi tantangan lain bagi bisnis. Ketiga, perubahan kondisi ekonomi. Permintaan pasar selalu berubah-ubah. Ketidakstabilan harga bahan baku, kurs mata uang yang berubah cepat adalah contoh tantangan yang kita perlu diwaspadai sebagai pelaku bisnis. Yang keempat, ada mengelola keuangan. Berbisnis juga memiliki tantangan, terutama dalam mengelola keuangan. Apabila tidak dikelola dengan baik dan cermat, bisa saja bisnis itu terhenti atau bangkrut karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar. Selanjutnya, sumber pendanaan. Saat ada masalah keuangan, pembisnis akan dihadapkan pada tantangan untuk mencari sumber pendanaan agar bisa menyelamatkan bisnisnya. Contohnya bisa meminjam ke bank. Lalu selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Setiap pelaku usaha, khususnya pemilik bisnis, perlu memperhatikan strategi pemasaran yang baik dan benar. Perencanaan pemasaran ini menjadi tantangan bagi pembisnis untuk bisa menciptakan permintaan yang lebih banyak pelanggan ataupun konsumen. Selanjutnya, mendapatkan karyawan. Saat bisnis berkembang, kamu akan dihadapkan pada tantangan dalam memiliki karyawan yang tepat. Karyawan yang bisa bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Menentukan harga. Tantangan lain dari berbisnis adalah menetapkan harga yang cocok, harga yang bisa menguntungkan dan memberikan kepercayaan bagi konsumen. Selanjutnya ada konsep bisnis. Konsep bisnis adalah ide fundamental yang ada di balik sebuah bisnis. Berdasarkan konsep tersebut, pengusaha dapat mengembangkan model bisnis, rencana bisnis, serta visi dan misi dari bisnis. Dalam konsep bisnis, sebuah usaha bisa berjalan dengan baik jika memiliki 4 komponen utama sebagai berikut ini. Yang pertama ada strategi inti, yaitu visi dan misi bisnis, meliputi hal yang diharapkan dari bisnis yang bersifat ideal. Lalu yang kedua ada sumber daya strategis, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis dalam bisnis itu. Lalu yang ketiga ada perantara pelanggan, atau juga disebut customer interface, yaitu dukungan dan pemenuhan informasi yang mendalam, dinamika hubungan, dan struktur harga bisnis itu. Lalu yang terakhir ada jaringan nilai, yaitu jaringan yang ada di sekitar perusahaan sehingga memperkuat dan melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan bagi para pelaku bisnis, baik individu atau pemilik perusahaan yang menjalankan bisnis, bisa menikmati beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bisa menjadi bos. Walaupun usaha yang dijalankan tidak besar, kamu adalah bosnya. Berbisnis membuat kamu bisa menjadi pemimpin dan dapat mengambil keputusan sendiri. Lalu, yang kedua, memberi gaji sendiri. Berbisnis bisa memberi manfaat seperti gaji yang bisa ditentukan sendiri. Berbeda dengan karyawan yang bekerja di kantor yang gajinya mungkin selalu sama setiap bulannya selama bertahun-tahun, berbisnis akan membuat kamu bisa menentukan sendiri jumlah pemasukan untuk pribadi. Yang ketiga, bebas mengatur waktu. Bekerja dan berbisnis tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk setiap orang.
Namun, bagi orang yang lebih memilih bisnis akan lebih bebas dalam mengatur waktu bekerjanya. Mengingat bisnis tersebut milik sendiri, maka kamu secara otomatis dapat mengatur sendiri jam kerjanya. Berbisnis memberikan manfaat waktu yang lebih fleksibel. Yang keempat, mendapatkan pengakuan. Manfaat bisnis tidak hanya untuk keuntungan saja. Jika kamu memiliki bisnis dan terus berkembang, maka secara bersamaan masyarakat akan memberikan pengakuan yang baik untuk kamu dan bisnis yang kamu miliki. Lalu yang kelima, masa depan yang lebih baik. Berbisnis dapat bermanfaat untuk memberikan masa depan yang lebih baik. Hal tersebut tentu saja hanya bisa didapatkan jika kamu semangat dan gigih dalam menjalankan bisnis. Adapun beberapa fungsi bisnis, yang pertama saya akan jelaskan adalah fungsi bisnis from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Lalu, yang kedua ada place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, ada possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Lalu ada time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat dan nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Setelah yang tadi dipaparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dan inilah narasumber saya yang bernama Muhammad Bintang Ramadan Setiawan. Dia adalah pembisnis makanan yang bernama Emplor Cinta dan Pukuyang atau disebut Pukudingku Sayang. Langsung saja inilah cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pembisnis muda berasal dari Garut yang bernama Muhammad Bintang Ramadan Setiawan. Muhammad Bintang. Halo. Entah. Pertama, saya aturkan terima kasih kepada Saudara Bintang yang telah menyempatkan waktu dan bersedia menjadi narasumber saya dalam tugas ini. Yang pertama, silakan Bintang memperkenalkan terlebih dahulu. Memperkenalkan diri saya. Ya. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Ramadan Setiawan. Saya orang Garut dan berkuliah di Unpad jurusan Adbis. Mantap. Gimana Bintang, sehat? Alhamdulillah Jul. Kuliahnya? Kalian gimana Jul? Alhamdulillah sehat juga Bin. Kuliahnya lancar? Walaupun online ya? Lancar ya. Walaupun online lancar aja. Langsung saja ya, kita akan mewawancarai atau menanyai seputar bisnis yang sedang digeluti oleh Saudara Bintang ini, Kang Bintang ini. Yang pertama, bisnis apa sih yang sedang digeluti oleh Bintang ini, oleh Kang Bintang ini? Bisnis yang sedang saya geluti itu sebenarnya ada dua. Nah, ya. Yang pertama namanya Pukuyang. Pukuyang tuh puding. Dan Emplor tahu kan Emplor, makanan khas Garut. Nah, iya, yang bulat-bulat itu kan? Bulat-bulat, ya yang itu. Itu sih. Mengapa membuka usaha itu, Kang Bintang? Alasan saya membuka usaha adalah untuk mencapai impian saya di masa yang akan datang. Kan saya memiliki impian untuk menjadi pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk orang banyak gitu kan.
Nah, dari situ saya berikhtiar dari sekarang, mulai dari pemilihan jurusan kuliah sampai buka usaha kecil-kecilan. Jadi selain ya dapat ilmu dari kuliah, saya juga bisa mempraktekannya di bisnis saya gitu. Nah, jadi ya sebenarnya bisnis atau usaha saya tuh ya tempat belajar saya gitu. Saya nggak mikirin, nggak berorientasi pada profit kalau di sini. Saya mah niatnya belajar aja gitu, biar tahu jatuh bangun bisnis tuh kayak gimana. Belajar dari sini gitu. Cari pengalaman buat masa depannya. Ngelatih mental juga, sama buat nuangin ilmu-ilmu dari perkuliahan di bisnis ini gitu. Jadi nggak melulu tentang profit. Bintang ini kan membuka 2 bisnis sekarang itu, bisnis pupuyang dan bisnis makanan emplod. Modal awal bisnis ini dari mana? Dari tabungan sendiri atau diberi modal oleh siapa, orang tua atau gimana? Kalau untuk berhubung saya dulunya pelajar dan sekarang mahasiswa, berarti sumber pendapatan saya kan berasal dari uang jajan kan. Nah, dari situ saya tabung lah, dan dari hasil tabungan itu digunakan untuk modal usaha. Jadi diputerin lagi di usaha. Lalu kan Bintang ini masih pelajar gitu, statusnya kan mahasiswa di Unpad. Lalu apakah mengganggu aktivitas belajar usaha Bintang ini? Mengganggu aktivitas belajar nggak? Sejujurnya enggak sih, karena kan kalau pupuyang sendiri saya dijalaninya waktu libur, waktu bulan puasa aja. Waktu bulan puasa kemarin kan libur. Terus untuk emplot sendiri saya justru masarinya waktu kelas. Di kelas gitu, ngejualinnya di kelas, terus ke beberapa kepanitiaan juga gitu. Jadi nggak sama sekali mengganggu, justru mendukung. Menyempatkan gitu Bin ya? Nggak menyempatkan juga sih, beriringan lah. Lalu penghasilan yang didapatkan oleh Kang Bintang menjalani usaha ini, omsetnya berapa gitu? Boleh diceritain? Aduh, kalau omset mah nggak enak nyebutnya. Kenapa Paling penjualan aja kali ya. Oh iya. Kalau penjualan dari pupuyang waktu bulan puasa kemarin nyampe lah 200 pieces mah. 200 pieces puding. Terus kalau emplot ratusan ada per bulannya. Per bulannya berapa? Ratusan pieces. Soalnya kan saya salurin ke danusan kepanitiaan gitu kan, jadi sekalian banyak gitu. Iya. Jadi kalau untuk omset mah nggak nyebut nominal lah. Kenapa? Aja. Nggak kenapa-napa. Bagaimana metode Kang Bintang dalam berjualan usaha ini? Boleh dibagi pengalamannya, metode penjualannya gitu. Kalau buat emplot, saya cara penjualannya didistribusiin ke danusan kepanitiaan gitu. Sekali kepanitiaan banyak buat dijadiin danusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya jualin sendiri si emplotnya di kelas. Kan lumayan kan kalau misal dari satu mata kuliah ke mata kuliah lain, terus ada jeda bentar, misalnya sejam. Kan kalau buat jajan ke kantin nggak keburu, ada lapar. Nah, dari situ saya jualan di situ gitu. Terus kalau buat pupuyang sendiri, kan pupuyang udah jalan 2 tahun ya, waktu bulan puasa kemarin sama tahun kemarin. Nah, kalau tahun yang pertama mah saya ngejualinnya secara mandiri sendiri gitu. Saya yang buat sendiri, saya yang promosiin sendiri, saya yang nganterin sendiri gitu. Terus kalau untuk yang tahun ini, yang waktu kemarin bulan puasa kemarin, nah saya
pakai sistem. Jadi ada agen buat meromosiinnya, terus ada driver buat nganterin pupuyangnya. Jadi saya mah tinggal bikin aja gitu. Yang meromosiin sama yang nganterin mah ada orangnya gitu. Itu untuk metode penjualan pupuyang gitu, Pak Ijul. Lalu apakah mempunyai trik gak Bintang dalam melakukan penjualan emplot atau pupuyang ini? Trik? Triknya paling dikuatin di brandingnya sih, Pak Jul. Kayak pupuyang kan, saya ngebuat pupuyang ini sebagai puding yang menyenangkan gitu. Jadi cocok untuk kalangan muda, dan saya pun menyasar anak muda kan, yang SMA, target pasar. kuliah gitu, target pasarnya gituan. Ya jadi berarti brandingnya harus yang seputar gitu yang menyenangkan. Itu untuk pupuyang. Kalau emplot sendiri nggak ada trik-triknya sih, cuman gimana kita ngelobi suatu kepanitiaan aja gitu untuk make produk kita sebagai danusannya gitu. Lalu Kang Bintang ini mempunyai goals atau tujuan apa gitu dalam usaha pupuyang dan emplot ini? Goals atau tujuan ini apa? Tujuan dari usaha yang saya lakuin gitu Jo. Iya. Tujuannya adalah kan kalau sebelumnya mah untuk belajar ya. Ya. Tapi makin kesini saya tuh pengen usaha saya sekarang ini tuh bermanfaat bagi orang lain. Ya makanya dari itu di usaha yang kemarin waktu bulan puasa kemarin saya pakai sistem agen sama driver itu. Jadi bisa ngerangkul orang-orang terdekat saya gitu, teman-teman saya untuk ikut berkontribusi lah di usaha ini. Gitu. Jadi bermanfaat bagi orang lain, memberikan kebermanfaatan. Lalu kan tadi Bintang menyebutkan agenda dibantu oleh agen dan driver. Tugasnya tuh bisa dijelaskan secara rinci gak? Yang waktu pupuyang itu ya. Tugas agen tuh ya ngepromosiin si pupuyang ya, si produknya. Jadi dia yang ngepromosiin ya, baik ngepromosikan ke temennya atau di media sosialnya. Pokoknya mah fokus si agen tuh untuk mempromosikan, kerjanya untuk mempromosikan. Nah nanti kalau ada yang order ke dia disampaikan ke saya gitu, biar saya buat si pudingnya, biar saya produksi. Lalu kalau udah produknya jadi, saya saya kasih ke bagian driver untuk dikirim. Nah tugas driver tuh yang ngirimin si pupuyangnya. Gitu. Lalu kan di bisnis itu kita kenal dengan 6M, yaitu man, material, mesin, method, money, dan market. Yang pertama, gimana sih man dalam usaha Bintang ini? Bisa dijelaskan? Man tuh berarti orang yang bekerja di bisnis ini ya? Oh iya. Iya. Ya berarti ya kalau emplot mah saya sendiri. Kalau pupuyang ya paling itu yang tadi saya sebutkan, ada agen sama driver, itu untuk mainnya. Lalu yang kedua materialnya gitu, material dari emplot dan pupuyang. Ini ya. Material tuh berarti bahan baku kali ya. Ya. Kalau emplot mah ya, kalau emplot ya saya ya emplot aja gitu, saya beli sebal, tahu sebal tuh yang banyak gitu, sebal 5 kilo itu teh. 5 kilo. Ya dari situ saya packing, distribusiin lah kayak gitu. Terus kalau buat pupuyang bahan-bahannya ya jelly, air, susu, perasa, dan lain-lain itu. Itu tuh dibuat sendiri oleh Bintang, dari bantuin oleh dibantuin sama mama. Dikit-dikit sama mama gitu, sama orang tua. Enggak banyak. support dari orang tua. Lalu yang ketiga kan ada mesin, yang pastinya mesin
dari bisnis Bintang apa saja? Mesin yang dipakai paling kalau di emplot saya pakai ini apa sih yang buat ngepres plastik. Ini ada nih, bentar. Nah, ya. Aduh, bentar dulu, susah bawanya. Alah. Astagfirullah. Hati-hati Kang Bintang. Ini tuh. Kelihatan tidak? Oh, mungkin ini virtual backgroundnya dimatiin dulu ya. Iya, mungkin. Tuh, ini teh apa namanya? Oh, Seller. itu Bintang beli. Bungkusin plastik. Enggak, ini saya dikasih sama nenek saya. Oh, iya. Terus kalau buat kuyang, apa ya maksudnya paling peralatan kayak kompor, panci kayak gitu-gitu buat ngadon. Lalu selanjutnya ada metode. Nah, gimana dalam bisnis Kang Bintang ini? Metode tuh lebih ke kayak standar prosedurnya kali ya dalam Ya, menjalani bisnis. mungkin. Apa ya? Standarnya paling kalau di emplot metode yang saya pakai ya tadi yang ngedistribusiin ke tiap danusan kepanitiaan. Nah, metode itu ya ada pendekatan gitu sama si kepanitiaan itu, kerjasama untuk bisa jadi danusannya. Terus kalau buat kuyang metode yang saya pakai yaitu yang agen sama driver itu. Agen sih sebenarnya mah, soalnya agen tuh yang memasarin produk saya benar-benar gitu. Iya. Gitu. Lalu yang terakhir ada market. Target pasar Bintang ini ke kalangan semua usia atau gimana? Target pasar ya. Tadi kan udah disinggung bahwa target pasar dari produk saya tuh ya ke kalangan muda gitu, anak muda, remaja, anak kuliah juga. Itu baik emplot saya jualannya di kampus ya, berarti ke mahasiswa. Terus untuk kuyang ya berarti saya menargetkan ke anak SMA sama mahasiswa juga sama. Ya. Itu untuk target market atau pasarnya mah. Lalu bisa diceritakan nggak kesan pesan Bintang menjalankan usaha ini? Pengalamannya gimana gitu? Pengalamannya diceritakan. Kalau kesan pesan selama saya berbisnis, kesannya ya enjoy karena selain bisa belajar dari situ, saya juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain kan. Untuk pesannya, ini tuh pesan buat yang mau mulai bisnis atau Ya, yang bisa akan mulai gitu. bisnis, bisa kan? Kalau pesannya mah ya pertama balik lagi ke niatan kalian tuh mau apa gitu kan. Kalau saya mah pengen belajar kan, benar-benar pengen belajar, jadi ya enjoy aja gitu. Kalau mau rugi mau untung ya itu mah bonus lah, intinya belajar. Nah, yang pertama ya balik lagi gitu, kalian tuh buka bisnis tuh tujuannya apa. Terus yang kedua fokus gitu, belajar fokus, jangan bisnis tuh kalau nyalse baru bisnis gitu enggak, tapi harus konsisten gitu, fokus dan konsisten biar si bisnisnya tuh keurus. Terus yang terakhir bisnis tuh harus bermanfaat. Udah gitu Kang Zulfikar. Ya. Mungkin dicukupkan sekian wawancara saya kepada Kang Bintang ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Kang Bintang ini. Semoga sukses selalu Kang Bintang, sehat selalu dan lancar. Amin. Makasih juga Raihan Zulfikar. Saya juga makasih telah bersedia gitu, telah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Maaf apabila ada banyak kesalahan, karena saya masih dalam proses pembelajaran.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.